بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana tanzila wa qala Allahu ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku semua, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat walafiat, dan mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti kajian daring. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Tuhfatul Atfal. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku semua, mari kita lanjutkan nadhaman atau bait kitab Tuhfatul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Yang pertama adalah bacaan idhar. Jika nun sukun atau tanwin sebelumnya ada 6 huruf halqi atau huruf yang bersifat tenggorokan, yang makhrajnya keluar dari tenggorokan, yang tersusun, fal ta'rifi maka ketahuilah. Keenam tersebut hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah dan alif, ya, perhatikan, hamzah dan alif itu sama. Jangan sampai salah, ya. Ketika ada hamzah atau alif nanti tetap dibaca idhar. Langsung pada contoh, ya. Yang pertama adalah nun sukun atau tanwin bertemu alif atau hamzah. Contohnya man amana. Perlu diketahui kenapa dinamakan idhar. Karena nun sukun tersebut harus dibaca jelas. Suara N-nya itu jelas. Tidak NG atau tengah-tengah antara idhar dan ikhfa, atau tengah-tengah antara idhar dan idgham. Jadi man amana tidak boleh, man amana tidak boleh. Jannatin alfafa, tin alfafa. Ini suara nunnya itu jelas. Yang kedua contohnya nun sukun bertemu ha, yan hauna. Yan hauna tidak boleh, yan hauna tidak boleh. Kemudian yang tanwin bertemu ha, contohnya jurufin harin, tidak boleh, jurufin harin tidak boleh. Contoh yang ketiga nun sukun bertemu ain, an'amta dalam surat Al-Fatihah. Sehingga hati-hati, jangan sampai ketika anak-anakku semua membaca Al-Fatihah kok an'amta, nggak boleh, harus jelas. Kemudian tanwin bertemu ain, contohnya haqiqun alayya, kun alayya. Yang keempat contohnya nun sukun bertemu ha, yan hituna, nggak boleh dibaca yan hituna, tidak boleh. Yang tanwin bertemu ha, contohnya
alimun hakim. Nggak boleh mun hakim, tidak boleh. Kemudian yang kelima, contohnya nun sukun bertemu hoin. Fasayun hiduna, tidak boleh. Fasayun hiduna, tidak boleh. Yang tanwin bertemu hoin, contohnya haliman ghafura. Kemudian contoh yang terakhir, nun sukun bertemu kha. Liman khofa, tidak boleh. Liman khofa, tidak boleh. Nggak boleh ada jeda. Yang tanwin bertemu kha, contohnya yauma idzin khashi'ah, tidak boleh dibaca yauma idzin khashi'ah, tidak boleh. Ya, saya ulangi lagi, kenapa dibaca idhar? Karena suara nun sukunnya harus dibaca jelas. N-nya kalau dalam Latin harus jelas. Demikianlah hukum yang pertama, yaitu hukum idhar. Mudah-mudahan anak-anakku semua paham dan bisa mengamalkan dan nanti bisa menyebarkan kepada orang lain sehingga menjadi amal jariah bagi anak-anakku semua. Demikianlah pemaparan kitab Tuhfatul Athfal. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku semua paham. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.